Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik STMI Jakarta akan menyampaikan presentasi praktikum sistem produksi 1. Materinya mengenai peningkatan produktivitas dengan reduksi waste pada aliran produksi knalpot melalui pendekatan Lean Manufacturing. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Marsha Fauzi dengan NIM 1118041. Saya Jepri dengan NIM 1118045. Saya Arta dengan NIM 1118054. Dewi Kartika Sari dengan NIM 1118066. Studi kasus. PT Sandi Global Indo adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri otomotif yang memproduksi berbagai spare part motor untuk kendaraan bermotor. Dalam melakukan produksi knalpot, perusahaan akan membuka PO atau pre-order kepada beberapa mitra bisnisnya. Untuk memproduksi 100 pieces knalpot, perusahaan membutuhkan waktu kurang lebih 5-7 hari. Namun, tidak sedikit dari mitranya tersebut menginginkan penyelesaian PO tersebut lebih cepat dari tanggal PO yang telah ditentukan, sehingga penyelesaian PO pada setiap periode pun menjadi bervariasi. Sehingga ketidakstabilan produksi terjadi ketika perusahaan harus memproduksi PO 300 pieces sampai 500 pieces. Akibatnya kewalahan pun terjadi pada saat PO tinggi. Dan akibatnya lead time pun menjadi panjang. Setelah ditelusuri ke pabrik pembuatannya, ternyata memproduksi knalpot SND Pentagon Kawasaki KLX 150, perusahaan masih mendapatkan permasalahan seperti terjadi keterlambatan bahan baku dari supplier dan terdapat kegiatan yang dianggap waste pada proses produksi sehingga lead time produk untuk sampai ke konsumen pun cukup lama. Tujuan 1. Memetakan aliran produksi produk knalpot pada PT Sandi Global Indo. 2. Mencari, mengetahui, dan menganalisis jenis dan faktor penyebab waste pada produksi produk knalpot di PT Sandi Global Indo. 3. Memberikan rekomendasi usulan perbaikan yang tepat untuk menghilangkan waste pada proses produksi knalpot PT Sandi Global Indo guna meningkatkan produktivitas. Pemetaan value stream mapping current state. Tahapan value stream mapping. 1. Penentuan produk, identifikasi aliran produk. Pemetaan VSM current state dengan fase 1 penggambaran entitas customer. Fase 2 menambahkan aliran informasi yang melintasi proses. Fase 3 menambah aliran fisik material. Fase 4 menggabungkan setiap aliran fisik dengan aliran informasi pada value stream mapping. Dan fase 5 melengkapi VSM dengan informasi production lead time dan value added time. Berikut merupakan VSM current state map produk knalpot SND Pentagon KLX yang dimana dibuat pada saat kejadian yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya ada identifikasi waste dan future state. Yang pertama, questionnaire 7 waste. Penyebaran kuesioner diberikan kepada responden yang memahami aliran produksi dan sebagai wewenang yang memiliki kebijakan atas produksi knalpot SND Pentagon KX 150, yaitu manajer PPIC. Setiap hubungan antara waste mempengaruhi ini jumlah 31 hubungan jenis waste I mempengaruhi jenis waste J. Berikut contoh questionnaire 7 waste untuk mencari keterkaitan antar waste. Contohnya, pertanyaan yang pertama, apakah I menghasilkan J? Pilihan jawabannya A, selalu dengan skor 4,
B kadang-kadang dengan skor 2, C jarang dengan skor 1. Selanjutnya ada pembobotan waste. Tahap selanjutnya melakukan pembobotan waste. Ini dilakukan untuk mengetahui skor akhir dari responden yang telah mengisi kuesioner waste. Setelah menjawab semua pertanyaan kuesioner, langkah selanjutnya menjumlahkan hasil skor. Berikut contoh pembobotan kuesioner waste. Contohnya, waste yang pertama, overproduction inventory. Untuk pertanyaan pertama dengan skor 0, pertanyaan kedua dengan skor 2, pertanyaan ketiga dengan skor 4, pertanyaan keempat dengan skor 2, pertanyaan 5 dengan skor 2, pertanyaan 6 dengan skor 2, yang dimana totalnya adalah 14 yang masuk ke dalam konversi E. Ya, selanjutnya adalah Waste Relationship Metric yang disingkat WRM. Berdasarkan hasil pembobotan waste tabel 2, skor yang telah dilakukan pengkonversian akan dicari derajat kekuatan hubungan antara waste dengan pembuatan metrik. Pembobotan waste ini ditunjukkan ke dalam bentuk grafik agar lebih mudah dalam melihat waste. Manakah yang memiliki nilai paling tinggi? Berikut pembuatan metrik dan pembobotan waste. Di sebelah kiri ini adalah contoh dari waste metric value dari OIDMTPW dan didapatkan hasilnya dengan berbeda-beda, yaitu 40, 28, 34, 36, 42, 36, 30. Ditotalkan menjadi 246. Jika dijadikan persentase akan menjadi 16%, 11%, 14%, 15%, 17%, 15%, 12%, sehingga ditotalkan menjadi 100%. Selanjutnya adalah rata-rata bobot waste. Dari waste yang telah didapat ada 7, yaitu 1. Overproduction, 2. Inventory, 3. Defect, 4. Unnecessary emission, 5. Transportation, 6. Overprocessing, 7. Waiting. Didapatlah skornya 40, 28, 34, 36, 42, 36, 30. Jika ingin diubah ke weight, maka skor dari waste overproduction yaitu 40 dibagi dengan total dari waste-nya. Karena waste-nya ada 7 sehingga 40 dibagi 7. Didapatlah weight-nya itu 5,7. Selanjutnya adalah Value Streaming Mapping Analysis Tool atau VALSAT. VALSAT akan digunakan sebagai alat bantu menganalisa, mempermudah pemahaman terhadap value stream yang ada dan mempermudah untuk membuat perbaikan berkenaan dengan waste yang terdapat di dalam value stream. Dan dari hasil ini akan menunjukkan tools yang digunakan pada tahap detail mapping dan menjadi acuan sebagai usulan perbaikan. Selanjutnya adalah proses activity mapping atau yang disingkat dengan PAM. Berikut adalah rekapitulasi proses activity mapping. Dengan aktivitas operation, transportasi, inspection, stroke, delay, value edit, necessary, non-value edit, non-value edit. Sehingga didapatkanlah data-datanya sebagai berikut. Dengan persentase yang dihasilkan adalah 33,89% untuk operation, 15,59 untuk transportation, 0,61 untuk inspection, 5,48 untuk stroke, 44,4 untuk delay, sehingga ditotalkan menjadi 100%. Untuk value edit 31,78%, niche cover non value edit 16,48%, non value edit 51,74%.
Selanjutnya adalah identifikasi penyebab waste. Fishbone diagram merupakan salah satu tools dari 7 tools untuk mencari akar penyebab dari suatu permasalahan dengan memperhatikan faktor elemen seperti manusia, metode, alat, material, dan lingkungan. Berikut adalah fishbone dari permasalahan jarak perpindahan material yang jauh. Pada faktor manusia, penyebabnya adalah tidak melakukan perencanaan tata letak fasilitas kerja. Lalu pada faktor metode tata letak, mesin tidak berdasarkan metode tata letak fasilitas yang disebabkan karena tidak mengetahui perancangan tata letak fasilitas. Pada faktor lingkungan, tata letak stasiun kerja berjauhan karena tidak adanya perencanaan tata letak fasilitas. Terakhir, pada faktor alat, perpindahan material tidak menggunakan alat. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak menambah mesin dan alat operasional pendukung kerja. Selanjutnya adalah upaya perbaikan. Dalam merancang future state map, diperlukan perancangan upaya perbaikan dalam konteksnya proses pengaplikasian perbaikan. Ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Melalui upaya perbaikan ini diharapkan dapat mengurangi peluang adanya kegiatan yang tidak perlu atau kegiatan yang dianggap non-value added. Dapat dilihat pada tabel ekspektasi future state. Jenis waste pertama adalah transportasi. Permasalahannya adalah jauhnya perpindahan material. Sebelum perbaikan, waktunya adalah 420 menit. Ekspektasi sesudah perbaikan adalah 135,34 menit dengan melakukan perancangan layout produksi. Kedua adalah defect. Permasalahan pertama adalah hasil pengasahan tidak rapi. Tidak diketahui perbaikan sebelumnya berapa dan rekomendasi perbaikan adalah perancangan tata letak mesin las. Yang kedua adalah bahan baku tidak sesuai standar. Rekomendasi perbaikannya adalah standarisasi kualitas dengan PDCA. Yang ketiga adalah waiting. Permasalahannya adalah menunggu inspeksi kualitas. Rekomendasi perbaikannya adalah standarisasi kualitas dengan PDCA. Sebelum perbaikan, waktunya adalah 15 menit. Ekspektasi setelah perbaikannya adalah 5 menit. Menunggu kedatangan bahan baku dari supplier. Rekomendasi perbaikannya adalah penambahan job produksi dan penambahan supplier. Sebelumnya 7.200 menit, sesudahnya adalah 1.440 menit. Yang ketiga adalah delay penyelesaian produk pada proses pengecatan. Sebelum perbaikan waktunya adalah 60 menit, setelah dilakukan penjadwalan shortest processing time diharapkan dapat menjadi 60 menit. Pada jenis waste motion ada permasalahan operator masih mencari alat bantu dan tergesa-gesa dalam pekerjaan. Rekomendasi perbaikannya adalah penerapan 5S, perbaikan tata letak tools dan SOP. Pada bagian waste process, permasalahannya adalah pekerjaan mengalami idle. Rekomendasi penyelesaiannya adalah penambahan job produksi dan penambahan supplier. Selanjutnya ada performa mesin menurun dan changeover pengasahan terlalu lama. Rekomendasi perbaikannya adalah maintenance. Pada waste inventory, permasalahan pertama adalah adanya WIP penumpukan produk untuk diproses di pengecatan dan adanya WIP menunggu part atau komponen di proses assembly. Pada permasalahan pertama, waktu yang sebelum perbaikannya adalah 60 menit dan yang diharapkan adalah 15 menit. Permasalahan kedua, 60 menit diharapkan menjadi 0,17 menit. Solusinya adalah dengan melakukan penjadwalan
SPT. Permasalahan selanjutnya adalah penumpukan barang jadi di gudang dengan melakukan SPT juga. Yang terakhir adalah jenis waste over processing. Untuk totalit pada current state adalah sebelum perbaikannya adalah 7.884,77 menit. Setelah dilakukan future state 1.772,86 menit. Pemetaan value stream mapping future state. Dalam melakukan pemetaan future state dilakukan berdasarkan hasil pemetaan current state map sebagai acuan dasar. Berikut adalah future state map yang merupakan gambaran visualisasi dari hasil upaya perbaikan. Perbaikan dilakukan pada bagian supplier, gudang bahan baku, pengukuran, pengelasan, pengoboran, tabung silinder, assembly, pengecatan, dan laser marking. Kesimpulan. 1. Hasil pemetaan value stream mapping, proses produksi knalpot SND terjadi penghematan waktu sebesar 77,52%. Kondisi current state diperoleh lead time sebesar 7.735,96 menit. Dan pada kondisi future state diperoleh lead time sebesar 1.772,8 menit dengan nilai value added sebesar 149,22 menit. Kedua, adapun penyebab segala bentuk kegiatan yang dianggap sebagai waste disebabkan oleh keterbatasannya perusahaan dalam menambah fasilitas kerja, tenaga kerja, dan pengetahuan terhadap produk. Ketiga, peningkatan produktivitas perusahaan terjadi pada rasio antara nilai tambah terhadap nilai waste. Pada kondisi saat ini, didapatkan nilai 0,02, dan setelah dilakukan perbaikan pada kondisi yang akan datang, didapatkan nilai 0,092%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian materi yang kami sampaikan, mohon maaf. Kurang lebihnya, kelompok kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.